Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Puspitasari dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 93 2019 069. Di sini kita akan melakukan percobaan job sheet 7, yaitu file dan directory. Pada PHP sendiri itu menyediakan lebih dari 70 fungsi. Beberapa fungsi yang berhubungan dengan manajemen file itu ada create, write, append, dan delete. Kemudian kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu membuka dan membuat file. Di sini keterangannya, nama file merupakan nama file yang akan dibuat, sedangkan mode merupakan mode akses. Mode akses file yang bisa kita gunakan yaitu pertama ada R, itu hanya untuk membaca file saja. Kemudian R+, itu untuk membaca dan menulis file. W, itu hanya untuk tulis file atau isi file lama akan dihapus. Kemudian W+ juga untuk baca dan tulis file. A hanya untuk menambahkan isi file. Kemudian A+ untuk membaca dan menambahkan isi file. Sekarang kita masuk ke percobaan pertama, yaitu program untuk mengakses atau membuka file dengan mode R. Ini sudah kita copy. Kemudian kita simpan dengan nama file 01 dengan format nama file. Kemudian kita buka di sini. Kita masuk ke tugas 7. Nah, ini sudah sama seperti yang ada di job sheet, hasil yang sudah ada di job sheet. Ini sudah sama. Oke. Selanjutnya kita buat program yang kedua, yaitu program mengakses atau membuka file dengan mode W. Kita copy file, kita save di tugas 7 dengan nama file 2. Jangan lupa untuk format filenya kita jadikan PHP. Kita save. Oke. Nah, di sini sekarang kita coba untuk membuka di localhost. Ini file berhasil dibuka. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu menulis file. Kita copy dulu. Kemudian kita save. Kita samakan ya. Namanya yaitu file 03.php. Jangan lupa formatnya kita ganti PHP. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang kita buka. Tadi namanya file 03. File berhasil ditulis. Untuk melihat filenya yang sudah kita tulis, kita buka data txt. Fakultas Informasi Universitas Bediluhur. Ini sesuai. Jadi untuk penjelasannya yaitu kita menggunakan fungsi vwrite dan vputs, yaitu variable handle-nya merupakan mode pengaksesan file, di mana mode digunakan harus bisa menulis ke file. Kemudian dengan
fungsi file puts content ini parameternya berupa nama file dan isi yang akan ditambahkan. Jadi nanti jika program ini kita jalankan, maka dia akan menjalankan isi file data txt dan akan seperti gambar. Tadi sudah kita coba dan berhasil. Oke. Sekarang kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu membaca isi file. Program membaca dan menampilkan isi file. Ini bisa kita copy. Kemudian kita beri nama file 4. Oke. Oke, sekarang kita coba jalankan, yaitu file 4. Isi 1 Fakultas Teknologi Informasi. Karena tadi di sini untuk program 4 itu kita membaca dan menampilkan isi file. Jadi isi file 1 itu adalah Fakultas Teknologi Informasi. Di sini penjelasannya bisa menggunakan fungsi fgets dan fread. Jadi fungsi fget ini akan membaca isi file tiap baris, sedangkan fread ini akan membaca isi file setiap jumlah byte tertentu. Oke, sekarang kita lanjut ke program kelima, yaitu program membaca isi file baris tiap baris. Kita copy lagi, kita lakukan percobaan. Kemudian kita save as dengan nama file 5, file 05. Simpan dengan format data PHP, kemudian kita save. Oke. Nah, kemudian sekarang jadi isi filenya yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan Universitas Budi Luhur. Bedanya dengan file keempat, yaitu kalau file keempat ini dia cuma membaca isinya saja, tapi kalau misalkan file 5 dia membaca isi file baris per barisnya, seperti itu. Jadi dia akan membaca isi dari baris pertama sampai baris terakhir. Ini udah sama ya contohnya. Kemudian sekarang kita masuk ke percobaan ke-6, yaitu program membaca isi file tiap baris per baris. Oke, kita coba lihat perbedaan dengan program kelima. Save lagi dengan nama file 06. Kita save. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Sebenarnya ini hampir sama seperti percobaan kelima, tapi bedanya di percobaan 5 itu terlihat keterangan isi filenya. Sedangkan di file 6 itu langsung jenis filenya yang keluar baris per baris, dari baris pertama sampai dengan baris akhir. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu menutup file. Ini program aplikasi user counter dengan file. Ini seperti menghitung urutan.
kita new file, kemudian kita copy paste, kita save dengan format nama file 7.php. Kita save. Oke, sekarang kita coba buka filenya. Anda adalah pengunjung kedua. Jadi ini akan terus bertambah sesuai dengan berapa kali kita buka file. Tadi saya sudah buka sekali, terus tadi ini buka kedua kali. Kita coba keluar, kemudian kita coba masuk lagi. Anda adalah pengunjung ketiga. Itulah kenapa namanya yaitu aplikasi user counter dengan file. Jadi saat kita buka filenya berulang kali, maka akan muncul tulisan seperti ini. Anda adalah pengunjung keempat karena saya sudah membuka filenya sebanyak 4 kali. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu membuat dan menghapus direktori. Kita coba. New file. Kita save. Ini kita beri nama file 08. Kita save. Oke. Sekarang kita buka file 8. Directory image gagal dibuat. Oke. Sekarang kita masuk ke jadi di sini saat nanti kita baru membuat file baru dalam PHP, maka hasilnya akan berhasil. Tapi nanti untuk kalau kita coba buka kedua kali, nah ini sudah ada direktorinya. Gagal dibuat, hasil dibuat. Jadi program di atas ini kita membuat direktori bernama image di direktori tempat file program ini kita simpan. Jadi fungsi membuat direktori baru dalam PHP adalah mkdir. Jika direktori akan berada di luar tempat program simpan, maka sertakan path direktori secara lengkap. Oke, sekarang kita akan menghapus direktorinya. Kita copy aja. Kemudian kita file lagi. Kita save. Dan kita PHP. Oke. Sekarang kita coba. Direktori include berhasil dibuat, direktori include berhasil dihapus. Oke, sekarang kita masuk ke di sini penjelasan programnya, yaitu kita membuat direktori baru bernama include. Kemudian setelah itu direktorinya akan dihapus dengan fungsi rdim atau remove mdir pada baris ke-10. Kemudian fungsi ini bisa menghapus direktori yang kosong. Jadi jika direktori ada isinya, maka gunakan fungsi rekursif untuk menghapus isi direktori. Sekarang kita masuk ke program ke-10, yaitu menampilkan isi direktori. Programnya itu menampilkan file dan direktori dalam suatu direktori. Jadi kita menampilkan suatu file dalam direktori di dalam suatu direktori yang sudah kita buat. Seperti itu. Kita copy file
programnya, ke new file, kita copy, kita save, namanya yaitu file 10 PHP. Dan lupa formatnya yaitu PHP, jenis filenya PHP. Kita save, kemudian kita buka. Nah, ini kosong ya. Karena tadi kita menampilkan isinya, tapi kita belum ada isi dari direktori yang kita buat. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu memanipulasi file. Di sini untuk mendapatkan informasi file berupa fungsi yang berhubungan dengan informasi dan manipulasi file antara lain yaitu file exist, memeriksa apakah file ada atau tidak, kemudian isFile itu memeriksa apakah file adalah file atau bukan, kemudian isdir itu memeriksa apakah file adalah direktori atau bukan, kemudian executable yaitu memeriksa apakah file termasuk file yang bisa dijalankan secara langsung atau tidak, kemudian writable yaitu memeriksa apakah file termasuk file yang bisa ditulis atau diedit, kemudian readable memeriksa apakah file termasuk file yang bisa dibaca, dan file at time yaitu menghasilkan waktu akses terakhir file, kemudian file time yaitu menghasilkan waktu pembuatan file, kemudian file time yaitu menghasilkan waktu modifikasi terakhir file size menghasilkan ukuran besar file, kemudian file type menghasilkan jenis file. Oke, langsung saja kita lakukan percobaan ke-11. Program memeriksa keberadaan suatu file. Kita copy, kita save dengan nama file 11. Jangan lupa format filenya yaitu PHP. Kita save. Nah, kemudian sekarang kita coba file data.txt ada. Karena memang di direktori file yang kita buat, direktori yang kita buat itu ada data.txt, maka dia terbaca di sini. File data.txt itu ada karena tadi kan program 11 ini kita memeriksa keberadaan suatu file. Kemudian kita masuk ke program ke-12 yaitu mendapatkan beberapa informasi file. Ini kita copy. Ini kita save as dengan nama file 12. Ini kita save. Oke. Sekarang kita coba, kita lakukan percobaan. Sekarang kita buka filenya. Nah, di sini karena tadi program ke-12 ini kita mendapatkan informasi beberapa file, jadi kita ada beberapa informasi di sini seperti di dalam file data.txt itu, file data.txt adalah berupa file, kemudian data.txt ini tidak executable, kemudian data.txt ini bisa kita tulis dan dibaca dan diedit, kemudian data.txt ini bisa dibaca, kemudian akses terakhir filenya itu di sini ada waktu dan tanggal, kemudian dibuatnya pada tanggal berapa dan jam berapa, kemudian modifikasi terakhir file data.txt itu pada tanggal 6 Mei 2021 pada jam segini, kemudian ukuran filenya yaitu 52 bit dan jenis filenya yaitu file. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan ke-13.
yaitu program mengcopy, rename, dan mendelete file. Sini kita copy, dan kita lihat hasilnya. New file, dan kita save as dengan nama file 13. Kita save. Oke, kemudian kita coba. Kita buka. Di sini yaitu file data.txt berhasil kita copy menjadi data baru, kemudian file data barunya berhasil di-rename menjadi data baru 2, dan data baru 2.txt berhasil dihapus. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan, yaitu upload file. Di sini PHP sebagai server side scripting sangat memungkinkan untuk menangani upload file ke server. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upload file, yaitu yang pertama, pada form HTML harus ditambahkan atribut and type sama dengan multipart atau form data. Kemudian form inputan upload file dapat menggunakan tag input dengan value atribut type yaitu file. Untuk menangani inputan, PHP menyediakan sebuah variabel array global yaitu underscore files index. Dari variabel ini ada antara lain yaitu file name, nama asli dari file yang diupload, kemudian file template name yaitu nama temporary file yang diupload, kemudian file size ukurannya, dan file type yaitu jenis tipe file yang kita upload. Sekarang kita coba masuk ke percobaan ke-14, yaitu program menampilkan form upload file. Ini HTML, tapi kita save dengan format PHP dengan nama itu form upload. Oke, kita coba. Nah, sini kita coba. Di sini dia menyediakan untuk memilih file yang akan kita upload, kemudian bisa kita coba upload. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke percobaan ke-15, yaitu proses mengupload sebuah file. Di sini kita copy, kemudian masukkan lagi. Kita save dengan nama upload. Kita save. Oke, sekarang kita coba. Di sini sekarang kita akan coba masuk ke karena sebelumnya kita coba upload file. Kita open, kemudian kita upload. Oke, file upload berhasil, dan di sini kita bisa lihat bahwa ini masuk ke file PHP upload. Oke, file upload berhasil. Nah, di sini oke, ternyata sudah habis. Jadi sekian yang dapat saya tampilkan, melakukan percobaan mengupload file, kemudian memanipulasi file, membuat dan menghapus direktori, juga mengcopy, merename, dan lain-lain, dan juga penanganan file yaitu membaca, menulis, dan mengedit file. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.